Kementerian Kesehatan dan saya pribadi mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ibu Dirut Sokoy beserta calon lainnya. Ini kejadiannya harusnya tidak terjadi dan sangat memprihatinkan, karena justru Kemenkes ingin menghapuskan kematian ibu dan bayi, dan beberapa tindakan yang secara sistematis sudah dilakukan. Kita menyesal sekali hal ini terjadi. Itu sebabnya kenapa kita langsung mengirim tim ke sana. Timnya tugasnya dua, untuk menginvestigasi kenapa ini bisa terjadi. Dan tugas yang keduanya adalah untuk memastikan ada perbaikan yang signifikan dan langsung terjadi, terutama di Papua, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Sebagai informasi teman-teman, Pak Gubernur baru mendatangi saya, jadi Pak Gubernurnya baru dilantik. Habis dilantik, beliau mendatangi saya dengan beberapa bupati untuk membicarakan rencana perbaikan layanan kesehatan di Papua. Pas kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu sebelum kejadian ini. Jadi beliau juga merasa sedih sekali, dan beliau sudah berjanji pada saat itu bahwa yuk kita perbaiki sama-sama layanan kesehatan di Papua. Nah, untuk mengenai hasil pemeriksaan kita atas apa yang terjadi dan apa yang harus perbaikan, nanti saya silakan Pak Asar Jaya, ini Dirjen Kesehatan Lanjutan, untuk menyampaikan ke teman-teman apa hasilnya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ke beberapa rumah sakit di Papua terkait masalah ini. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Menteri. Baik teman-teman dari pers, dapat saya informasikan kepada Anda semua bahwa Kementerian Kesehatan pada tanggal 24 November telah mengirim tim yang terdiri dari 3 direktorat, yaitu Direktorat Kesehatan Primer dan Komunitas, kemudian Direktorat Pelayanan Kesehatan Mutu Pelayanan Kesehatan, dan Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan, di mana tim ini ditugaskan untuk memotret ya terkait dengan sistem rujukan yang ada di Provinsi Papua, mulai dari puskesmas sampai dengan ke rumah sakit ya. Di sini kita coba memapping permasalahan-permasalahan yang ada, mulai dari ketersediaan daripada tenaga spesialis, sarana prasarana, sampai dengan sistem rujukan yang ada di Provinsi Papua, sehingga nanti ke depannya kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi, sehingga hal ini tidak menjadi atau terulang lagi di Provinsi Papua. Nah, untuk lebih detailnya mungkin Ibu Sari ya, sebagai Direktorat Mutu yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit, untuk memaparkan lebih detail lagi. Silakan Bu Sari. Terima kasih Pak Dirjen. Izin Pak Menteri, Bapak Ibu wartawan, mungkin saya ikut menyampaikan kronologis yang sudah kami lakukan selama 1 hari di 4 rumah sakit yang kami kunjungi. Pertama, kami mengunjungi di Yuari. Jadi dari data tersebut kita ketahui bahwa pasien tersebut sudah melakukan ANC di puskesmas, kemudian dia 1 kali melakukan pemeriksaan di dokter yang ada, dokter spesialis obgyn yang ada di Yuari ya. Riwayatnya bahwa ibu ini melahirkan normal sebelumnya ya, tapi kondisinya bahwa bayinya itu besar seperti itu. Setelah dilakukan ANC tersebut, kemudian disarankan sama dokternya waktu itu karena kemungkinan bayinya itu gede besar ya. Terus pasien itu pulang ketika tanggal 16, pasien itu datang dengan kondisi sakit seperti itu. Nah, kemudian ingin melahirkan di rumah RSUD Yuari tersebut. Kita lakukan, kebetulan dokternya obgynnya nggak ada saat itu, sedang ada di Sulawesi ya, dalam itu mengikuti seminar. Kemudian diterima oleh bidan karena dokternya hanya 1, yang 2, yang satunya sekolah, yang satunya tadi ikut seminar. Dia ingin melakukan persalinan normal, tapi tidak bisa dengan istilahnya karena setelah ditolong kurang lebih 5 jam nggak bisa, kemungkinan karena bayinya gede terjadi komplikasi, disarankan untuk dilakukan sesar. Nah, karena dokternya nggak ada, dirujuk ke rumah sakit
yaitu Dian Harapan. Nah, ketika dirujuk di Dian Harapan, rumah sakit itu tidak ada dokter anestesi. Sudah berangkat ini, tidak ada dokter anestesi dan juga NICU-nya penuh. Sehingga pasien itu belum sempat turun, masih di mobil, seperti itu. Kemudian pasien tersebut dirujuk lagi, mencari ini inisiatif untuk dirujuk ke Rumah Sakit AB Pura. Nah, di Rumah Sakit AB Pura, karena keterbatasan sarana, karena saat ini OK-nya sedang diperbaiki, 4 OK-nya, sehingga tidak bisa dilakukan operasi sesar di situ, ya. Akhirnya dipindah lagi, berangkat lagi, pindah ke Rumah Sakit Bayangkara. Nah, di Bayangkara ada dokter obgyn, ada dokter anestesinya, tetapi tidak ada kelas 3 rawat inapnya. Kemudian disarankan untuk masuk ke rawat inap pelayanan VIP. Nah, jelas pasti swasta. Di situ diminta pembiayaan 3-4 juta. Ya, karena masalah ekonomi, akhirnya mereka pindah ke rumah sakit, dirujuk nih ke Rumah Sakit Dok 2. Nah, di perjalanan pasien tersebut terjadi kejang. Nah, kejang, kemudian diputuskan sama bidan mencari terdekat, balik lagi ke Rumah Sakit Bayangkara tersebut. Nah, di situ turun ya pasiennya, kemudian dilakukan RJP, kemudian ternyata meninggal pasien tersebut di situ, tidak bisa ditolong. Nah, itu mungkin kronologis saya tambahkan, kebetulan di Rumah Sakit Dian Harapan itu tidak ada dokter anestesi. Kalau di AB Pura, dia tidak ada dokter yang definitif di sana. Dia hanya dokter yang paruh waktu. Seperti itu dalam seminggu 3 kali hadirnya. Demikian Pak Dirjen, Pak Menteri. Baik, jadi saya sedikit menambahkan sebenarnya dari hasil investigasi kami, ada 4 hal yang penyebab utama terjadinya kejadian yang tidak kita inginkan di Papua. Yang pertama adalah kelangkaan dokter spesialis. Jadi begitu dokter spesialisnya pergi, spinar dan sebagainya, maka terjadi kekosongan. Demikian juga dengan dokter spesialis anestesi. Jadi memang masih terjadi kelangkaan dokter spesialis. Yang kedua adalah pemeliharaan sarpas yang tidak optimal. Seperti yang terjadi di Rumah Sakit AB Pura, di mana di sini 4 kamar operasinya semuanya sedang direnovasi, Pak. Jadi ini jelas tidak bisa melakukan operasi gitu bersamaan waktunya. Terus ketiga, ada standar operasional prosedur yang dalam tanda kutip tidak dilaksanakan di lapangan, di mana seharusnya seorang pasien dalam keadaan emergensi itu tidak boleh diminta administrasi atau pertanggungjawaban, harus ditolong dulu, distabilkan, baru kita bicara soal administrasi. Yang keempat, ya tentu saja ada sistem rujukan yang harus kita perbaiki. Itu adalah 4 hal, dan tentu saja nanti kita akan coba fokus untuk menangani agar kejadian ini tidak terjadi lagi, termasuk dalam pemenuhan dokter dan sebagainya. Saya rasa itu Pak Menteri, mungkin ada yang mau disampaikan. Teman-teman, itu adalah hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Teman-teman juga sudah berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan dan Bapak Gubernur Papua juga di sana. Jadi memang saya ingin tekankan sekali lagi nih, masalah ini terjadi tidak hanya di Papua saja. Ini kebetulan yang masuk ke berita. Tapi daerah-daerah lain hal ini pun terjadi. Jadi apa yang secara sistematis Kementerian Kesehatan melakukan? Tadi teman-teman lihat kan, dokternya pergi aja seminar, dan dokter kan berhak untuk melakukan pendidikan kan, ilmu. Itu nggak ada backupnya. Kalau ataupun ada di rumah sakit lain, tidak ada dokter lainnya gitu. Jadi memang kekurangan dokter spesialis dalam hal ini obgyn dan anestesi itu masif terjadi di luar Jawa. Jadi kasihan kejadian-kejadian ini menimpa saudara-saudara kita yang ada di luar Jawa. Itu sebabnya untuk masalah yang mendasar ini Kementerian Kesehatan membangun sistem pendidikan hospital base, dan nanti kita akan mengakselerasi perekrutan putra-putri daerah, agar mereka tinggal di sana, mereka pegawai di sana,
nggak usah nanti pindah-pindah lagi gitu ya, kesempatan kerjanya bagi putra-putri daerah juga bagus, agar kemudian mereka bisa menjadi dokter spesialis, belajar menjadi dokter spesialis di daerah asal mereka berada gitu ya. Itu yang penting menurut saya, dan itu harus diakselerasi. Ini juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo yang meminta bahwa harus ada 500 rumah sakit pendidikan, penyelenggara pendidikan utama bagi dokter spesialis yang harus segera dibangun, dan sekarang itu sedang kita kerjakan bersama Kementerian Dikti ya. Kemudian poin yang kedua yang penting memang tata kelola rumah sakit, khususnya rumah sakit di daerah itu harus diperbaiki ya. Kami terus melakukan advokasi ke kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, karena rumah sakit daerah ini kan di bawah wewenangnya mereka ya, dan banyak gubernur dan kepala daerah, bupati, wali kota yang baru yang sudah datang ke Kementerian Kesehatan itu memang meminta untuk kita mendampingi, membantu mereka untuk memperbaiki tata kelola rumah sakit daerah mereka. Nah, dalam kesempatan ini kita sudah menugaskan Rumah Sakit Sarjito untuk mendampingi Provinsi Papua, karena Pak Gubernur sudah datang ke sini, udah bilang, Pak, saya minta didampingi supaya rumah sakit saya operasi lebih bagus, karena itu tadi kan, masa sih punya ruang operasi semuanya direnovasi, kan itu kan kasihan, artinya nggak bisa operasi, kan bertahap aja, 1 dulu atau 2 dulu sehingga bisa operasi. Misalnya kita kan ada sistem rujukan yang sudah di-provide oleh Kementerian Kesehatan, itu asal rajin masukin datanya, setiap dokter di IGD rumah sakit kalau mau ngerujuk dia tahu, oh di sana ada opsinya, oh nggak ada anestesinya, jadi dia nggak akan rujuk sana, nggak usah dikirim karena dia langsung cari alternatif kedua. Oh yang sini ada opsin, ada anestesi, tapi nggak ada ruang kelas 3-nya, dia cari lagi yang lain. Nah, ini cuma disiplin mengisi data ini masih terjadi karena tata kelola atau manajemen rumah sakitnya belum bagus. Nah itu sebabnya kita kirim juga teman-teman dari Sarjito untuk memperbaiki rumah sakit dalam hal disiplin tata kelola ini. Dan kita juga sekarang tadi saya juga baru meeting dengan Arsada, kemarin juga baru meeting dengan kepala dinas. Ini yang memegang kewenangan di daerah kan kepala dinas kesehatan gitu kan. Jadi kayak gubernur, bupati, wali kota kan pimpinan daerah. Kalau di kita pimpinan daerahnya Bapak Presiden kan. Menteri Kesehatannya saya, di sana Menteri Kesehatannya kan di daerah itu ada kepala dinas kesehatan. Nah, kita juga menyampaikan dan kita akan berkoordinasi lagi khususnya untuk Papua, kepala dinas kesehatan sebagai pimpinan tertinggi wakil pemerintah di bidang kesehatan di sana harus benar-benar melakukan tugas pembinaan dan pengawasan supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi, termasuk memberikan sanksi. Karena di Undang-Undang Kesehatan yang baru sanksinya jelas itu, sebagai pimpinan rumah sakit yang tidak melayani pasien di masa kegawat daruratan, kan itu harus dilayani dan BPJS itu pasti akan membayar. Jadi tidak ada alasan bahwa itu tidak terlayani. Nah, kita meminta agar kepala dinas kesehatan nanti di masing-masing daerah sebagai otoritas tertinggi wakil pemerintah di sana untuk bisa berani lebih tegas untuk membina dan mengawasi seluruh rumah sakit di sana. Nah, Kementerian Kesehatan akan memonitor pelaksanaan dari hasil pemeriksaan ini dan nanti dalam 3 bulan lagi kita ada datang ke sana. Kita harapkan bahwa kondisi layanan kesehatan di rumah sakit di Provinsi Papua insya Allah bisa kita tingkatkan dan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Terima kasih. Ya, selamat siang, izin Pak, saya Nafila dari Detik.com. Ada 3 pertanyaan, mungkin yang pertama untuk Pak Aco. Tadi kan sudah teridentifikasi ada dugaan pelanggaran begitu di RS Bayangkara karena menolak pasien gawat darurat. Nah, ini sanksi yang akan diberikan seperti apa? Apakah ada kemungkinan untuk pencopotan direktur RSUD terkait? Untuk
Bu Yuli mungkin bisa digambarkan sebenarnya kondisi Opjin di Papua ini seperti apa bila berkaca pada kasus yang kemarin, karena hanya ada 2 dokter begitu ya di salah satu rumah sakit, dan berapa sih gambaran rasio kebutuhan dan ketersediaan kebutuhan dibandingkan ketersediaan dokter Opjin di Papua. Terkait hospital base ini juga, apakah sekarang kan baru berjalan di beberapa rumah sakit dan baru ada 52 kuota yang dibuka begitu ya. Ini bagaimana untuk pemanfaatannya di daerah agar mungkin nanti juga bisa mengatasi kekurangan dokter spesialis di wilayah-wilayah terpencil, dan ke depan akan ada berapa kuota yang akan dibuka juga untuk hospital base. Terima kasih. Terima kasih Bu Nafila atas pertanyaannya. Jadi sanksinya memang jelas ya, bahwa rumah sakit itu dilarang ya. Sekali lagi dilarang menolak pasien dalam keadaan atau kondisi kegawat daruratan. Dan untuk itu maka nanti dinas kesehatan ya sebagai pihak pemberi izin ya, memberi izin akan melakukan pendalaman lagi, dan sanksi ini mulai dari yang terberat ya, pencabutan izin rumah sakit ya, sampai dengan pembinaan-pembinaan yang lebih lanjut dilakukan, termasuk kepada direktur dan penanggung jawab rumah sakit tersebut. Ya baik, pertanyaan kedua, kalau kita lihat kondisi dokter ya, khususnya Opjin dan anestesi ya, apalagi anestesi. Kalau Opjin masih tersebar, rata-rata bukan pegawai tetap di Papua, kontrak ya, kontrak rata-rata, dan rata-rata bukan putra-putri daerah kebanyakan, sehingga banyak ini biasanya ya, kalau di Papua kalau udah mau menjelang Natal dokternya pada cuti nih gitulah. Terutama kita ini udah antisipasi, dan sudah kemarin kita juga katakan bahwa hati-hati kalau keadaan emergensi, khususnya anestesi, even itu bedah, even itu Opjin ya, harus ada yang stay di rumah sakit tersebut gitu. Oleh karena itu, kenapa pemerintah yang saat ini, dan alhamdulillah dengan adanya RSPPU sudah 2 batch ya, Papua Tengah ada putra daerah, Papua Selatan ada putra daerah. Banyak dari Papua yang diterima di hospital base atau RSPPU 2 batch. Nah sekarang kita buka lagi 3 batch. Kita berharap ke depan, karena ini adalah 7 spesialis dasar yang diperlukan, rata-rata di rumah sakit khususnya Papua itu tidak ada gitu. Itu tidak ada. Jadi minimal sekali untuk 7 spesialis dasar, penyakit dalam, Opjin, anestesi, kemudian bedah, kemudian patologi klinik, radiologi, itu yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu loh. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan seperti ini seharusnya mari para pemerintah daerah, khususnya daerah-daerah yang 3T ya, terpencil, pedalaman dan kepulauan, kirimkan putra-putri daerah terbaik untuk mengikuti yang tadi, by hospital base, even nanti atau adik-adik yang nanti dapat beasiswa juga, dapat juga biaya bantuan hidup dan lain-lain. Itu maaf, selamat sore, saya Intan dari Kompas. Ibu, mungkin Bapak Ibu saya mau menegaskan saja, untuk rasionya ada angkanya nggak ya Bu, untuk berapa jumlah dokter, terutama Opjin begitu ya, dan anestesi itu berapa rasio dengan penduduk di sana, seperti apa? Jadi mungkin semakin menggambarkan kondisi di sana seperti apa. Dan kemudian kalau boleh tanya juga terkait dengan rujukan tadi, kan apakah nanti akan ada aturan khusus atau sistem khusus yang mungkin akan diberlakukan di Papua, mengingat kan memang kondisinya tidak bisa diseragamkan begitu ya dengan adanya kasus ini. Apakah nanti akan ada sistem yang baru yang kemudian juga akan memudahkan supaya tidak terjadi hal yang serupa? Dan Pak Menteri, boleh saya update untuk yang
di Sumatera Utara dan Aceh ini kan ada bencana alam Pak di sana. Nah ini mungkin dari sekarang dari Kementerian Kesehatan sendiri seperti apa sih Pak? Mungkin kan ada rumah sakit juga yang tertutup di sana, yang aksesnya juga tertutup. Bagaimana mungkin Kementerian Kesehatan memberikan bantuan di sana dan memastikan layanan kesehatan, terutama juga mungkin kondisi masyarakat yang rentan termasuk ibu hamil tetap bisa terlayani di sana. Terima kasih banyak. Mbak, kalau kita ngomong rasio dokter, kebutuhan dokter itu 1:1000 ya. Tapi sekarang kalau kita ngomong rasio idealnya, itu pun kapan kita bisa memenuhi? Sekarang minimal itu 1 rumah sakit pun 1. Sekarang bisa dirasakan kan? 1 rumah sakit 1 lagi pergi. Dia kan punya hak dong, dia meningkatkan kompetensi dan lain-lain. Masa nggak boleh gitu? Nah, 1 orang bekerja 24 jam. Apalagi namanya objin, bedah gitu ya. Ini juga kalau berdasarkan rasio kita, kalau saya bilang Papua kebutuhannya masih sangat banyak. 1:1000. Total penduduk Papua berapa gitu loh. Jadi kita tinggal kalikan. Jadi itu Mbak. Jadi kalau kita sekarang bicara, saya hanya ideal sekarang, semua terpenuhi terlebih dahulu. Tapi jangan ada yang tidak menetap. Karena masalahnya kalau tidak menetap itu berganti terus. Berganti lagi. Untuk sementara ada yang disekolahkan, sampai menunggu disekolahkan kita masukkan resident deployment. Ini ada beberapa hal ya. 1 resident deployment. Yang kedua penugasan khusus. Yang ketiga SIP keempat. Itu udah berbagai macam inovasi kita lakukan untuk mengisi kekosongan. Tapi tidak selamanya itu bisa terjadi. Retensi itu yang harus kita lakukan perbaikan. Salah satunya sekolahkan putra-putri daerah terbaik yang pertama. Kedua, berikan tunjangan khusus yang kedua. Yang ketiga, kesejahteraan dan pengembangan karirnya kita pikirkan. Gitu ya, Mbak. Mas Sumatera kita monitor, memang sekarang masih bisa ditangani oleh dinas kabupaten kota dan provinsi. Tapi kita kan bikinnya itu berjenjang. Kita selalu ada di pusat krisis nasional yang membackup dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kota. Kalau mereka nggak bisa, kita masuk. Nah, komunikasi sudah terjaga sampai sekarang. Informasi yang kita miliki itu masih tertangani oleh dinas kabupaten kota dan provinsi. Izin Pak, saya Dini dari IDN Times. Bapak Ibu tadi Pak Menkes mengatakan bahwa sebenarnya kasus serupa juga banyak, namun karena kasus ini viral jadi up. Nah, sebenarnya selain di Papua, di wilayah mana lagi yang menjadi mungkin jadi perhatian khusus yang untuk layanan kesehatan di Masipura yang nantinya akan dilakukan perhatian. Yang kedua, bagaimana monitoring dari Kementerian Kesehatan sendiri untuk kasus-kasus layanan kesehatan yang di wilayah 3T, jangan sampai kasus ini jadi perhatian setelah viral atau setelah ada tindakan setelah viral. Kemudian yang ketiga, bagaimana untuk pemerataan rumah sakit di saat ini, bagaimana mungkin update-nya bagaimana Pak, dan berikutnya lupa, udah itu aja, terima kasih. Kalau dibilang kita sudah sebenarnya teman-teman sudah tahu semua ya. Kita sudah punya yang namanya perencanaan nasional kebutuhan tenaga medis, tenaga kesehatan terbanyak. Ini memang tadi Mbak bilang jangan sampai kayak nyiram kebakaran dulu baru disiram, kebakaran baru disiram seperti itu. Ini nggak terjadi. Jadi kita udah punya mapping di mana SDM kita yang dibutuhkan, khususnya spesialis, 7 spesialis dasar kita harus ada, terutama daerah-daerah 3T. Kita ada 66 rumah sakit yang saat ini dipersiapkan. Kemudian daerah-daerah termasuk yang satu lagi adalah untuk
pengembangan karir ya, jabatan fungsionalnya dia, kemudian tunjangan khususnya dia. Dan saat kemarin juga kita bekerja sama dengan Kementerian Perumahan untuk kita sejahtera supaya dia retensinya berkurang. Jadi ada rumah, ada ini supaya keluarganya juga dia akan bawa dan nyaman. Jadi kalau ditanya berapa kebutuhannya, rata-rata khususnya daerah timur itu kebutuhannya masih banyak sekali. Dan mudah-mudahan kita semakin memonitor tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Gitu ya Mbak. Kematian ibu anak ya, Indonesia itu masih termasuk tinggi. Saya tidak hafal untuk kasus-kasus seperti ini, tapi yang saya masih ingat adalah jumlah total kematian ibu plus anak di bawah 5 tahun. Itu setahunnya ada sekitar 30 ribuan. Dan kalau dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, kita tuh di menengah. Kita maunya kan turun ke bawah seperti Brunei, seperti Singapura. Nah, sekarang Kementerian Kesehatan sudah mulai melihat secara lebih dalam dan rinci penyebab-penyebab kematiannya itu seperti apa. Jadi kalau untuk yang anak-anak yang kita lihat itu banyak sekali kematian bukan yang sebelumnya pas lahir, tapi banyak kematian itu sesudahnya. Jadi 0 sampai berapa hari pertama itu tinggi, dan itu banyak kematian gara-gara infeksi. Jadi banyak sekali yang harus kita perbaiki di rumah sakit daerah kita, agar jangan sampai anak yang lahir itu kemudian kena infeksi. Kalau yang pas melahirkan itu biasa terjadi karena ada masalah ibunya tuh punya darah tinggi ya, atau kelahirannya bukan kelebihan berat, justru banyak sekali yang kelahirannya prematur. Dan bagaimana kita bisa mencegah agar bayi-bayi itu tidak lahir prematur ya, 8 bulan, 7 bulan. Nah itu caranya dengan memastikan antenatal care yang tadi dibilang ANC itu dilakukan. Dulu di tahun 2000 berapa waktu saya masuk tuh 2020, setiap ibu hamil itu diperiksa 4 kali selama 9 bulan ya, dan tidak ada USG karena belum ada USG-nya waktu itu. Nah kemudian di tahun 2022 kita naikkan 6 kali dalam 9 bulan dengan minimal 1 kali diperiksa oleh USG. Jadi kelihatan komplikasinya kan, kalau sungsang atau ada yang kebelit atau ada plasenta di bawah, semuanya bisa kelihatan dengan USG. Nah rencana kita tahun depan kita akan naikkan agar sesuai dengan standar WHO yang baru. Kita naikkan dari 6 menjadi 8 kali dan harus 2 kali USG. Sehingga dengan demikian kondisi-kondisi yang kurang baik bagi si ibu maupun bagi si anak akan kita bisa tangani lebih dini. Jadi kita udah tahu kondisinya itu buruk, sehingga pada saat melahirkan kita udah tahu yang ini boleh di puskesmas, yang ini boleh di rumah sakit tipe D misalnya, yang ini boleh di rumah sakit tipe C, yang ini harus rumah sakit tipe B, karena kondisinya sudah langsung ketahuan. Jadi tidak ada lagi proses rujukan berjenjang seperti ini. Kita langsung, wah ini udah emang complicated lah, kita taruh rumah sakit tipe C juga nggak akan bisa, karena memang terlalu sulit kasus melahirkannya, langsung kita kirim ke rumah sakit tipe B. Pak. Yang tahun depan yang akan 8 kali pemeriksaan dan 2 kali dengan USG. Karena USG-nya sekarang sudah berhasil kita bagi ke 10.000 puskesmas. Pak Acap ada tahu Pak Acap? Terima kasih Pak Menteri. Tadi menindaklanjuti juga pertanyaan Bu Intan ya. Jadi memang kita punya namanya sistem rujukan terpadu, SISRUTE, antar rumah sakit di mana mereka berkomunikasi gitu ya. Dan memang sekali lagi tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa SISRUTE ini masih rujukannya berjenjang. Dari D ke C ke B ke A gitu ya. Jadi memang pasien untuk sampai sesuai dengan kebutuhannya itu masih harus berjenjang. Nah ke depan tadi sampaikan oleh Pak Menteri, kita akan merubah rujukan ini menjadi rujukan berbasis kompetensi. Sehingga kalau memang dia butuh seksio gitu ya, maka nggak perlu lagi ke rumah sakit tipe C, mungkin langsung ke rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe A dan sebagainya. Dan ini memang sudah menjadi prioritas Bapak Presiden, termasuk juga Pak Menteri sudah menugaskan kita agar kita akan merubah sistem rujukan ini menjadi rujukan berbasis kompetensi, tapi bukan berjenjang lagi. Nah terkait dengan pemerataan tadi yang disampaikan oleh rekan kita dari IDN ya Bu ya. Jadi memang sekali lagi kita harus melakukan secara cepat pemerataan daripada rumah sakit. Dan dari 514 kabupaten kota di Indonesia,
itu tinggal 66 kabupaten yang belum mempunyai rumah sakit tipe C. Standar kita paling rendah tuh tipe C atau Madya lah kita sebut. Tinggal 66. Dan 66 ini sudah diinstruksikan oleh Bapak Presiden akan kita tuntaskan dalam waktu 2 tahun. Jadi sekarang Pak Menteri sudah melakukan groundbreaking ya di 32 rumah sakit ya Pak ya. Insya Allah bisa selesai nanti di tahun 2025 atau 2026. Kemudian sisanya 34 lagi rumah sakit akan kita mulai groundbreakingnya di tahun 2026 dan mudah-mudahan bisa selesai di tahun 2027 sehingga nanti di Indonesia tidak ada lagi kabupaten kota yang tidak memiliki rumah sakit tipe C. Saya rasa itu. Terima kasih. Ini kan itu tadi kan rumah sakit itu Bapak Presiden menginginkan agar kalau bisa minimal di tipe C. Tipe C itu ada 7 spesialis dasarnya, alat-alat untuk melahirkan ibu dan anak itu lebih lengkap, bisa juga untuk menangani stroke, bisa juga untuk menangani kanker, serangan jantung dan cuci darah. Nah itu dalam 22 tahun ingin dibangun 66 rumah sakit ya. 32 sudah dibangun dan beberapa sebenarnya sudah hampir jadi ya. Nanti saya sebenarnya pengen putar ya, karena ini benar-benar rumah sakit tipe D. Tipe D itu spesialisnya cuma 4, apa nggak ada spesialis? Cuma 2. Itu nanti akan naik jadi tipe C, spesialisnya ada 7. Bisa melayani kehamilan darurat seperti ini, dan itu di lokasi-lokasi yang saya yakin teman-teman juga nggak semuanya pernah dengar ya. Kalau Nias pernah dengar ya, kalau kita ada bangun di Nias, tapi saya nggak tahu apakah teman-teman pernah ke sana. Tapi misalnya ada pulau namanya Buton juga mungkin pernah dengar karena ada aspal Buton. Tapi pulau seperti Taliabu gitu kan, itu akan kita bangun. Pulau Anambas kita akan bangun gitu ya. Pulau Buru itu kita akan bangun. Itu adalah benar-benar lokasi-lokasi yang selama ini kalau ada kelahiran yang seperti ini ya susah karena nggak ada rumah sakitnya, nggak ada ruang operasinya, dan juga apalagi nggak ada dokter spesialisnya. Jadi Bapak Prabowo udah jelas berikan arahan ke Kemenkes bahwa beliau ingin agar seluruh masyarakat dimanapun dia berada itu mendapatkan layanan kesehatan yang sama. Jangan karena dia tinggal di Jakarta dia mendapatkan layanan kesehatan yang 10 kali lipat lebih bagus dibandingkan kalau dia berada di luar Jakarta dan di luar Jawa ya. Nggak tahu bisa sempat diputar ke beberapa progres pembangunan dari rumah sakit ini ya, biar teman-teman juga bisa lihat ya. Lagi di siap sambil nunggu Juli. Koreksi itu Nabila tadi dari Kompas sama Detikcom ya, aku tadi baru lihat supaya tidak salah informasi ya, bahwa rasio sekarang itu terdapat 68 opjin di Papua. Rasio kalau kita lihat jumlah penduduknya 5,8 juta, rata-rata 0,12 sekarang per 1000 penduduk. Seharusnya idealnya itu adalah 0,024. Kalau 0,024 kita butuhnya 144 dokter. Tahu 68 dokter yang PNS hanya 50%, yang lainnya kontrak. Itu ya. Kalau kontrak bisa balik lagi. Balik.